pembelajaran IPA. Yang materinya ada dalam tumbuhan, ada akar, ada batang. Oke, tumbuhan. Ada kalian tahu apa itu tumbuhan? Apa itu tumbuhan? Apa yang jelas dulu? Coba yang jelas dulu apa itu tumbuhan? Yang hidup berdampingan dengan manusia. Satu jenis tumbuhan yang hidup berdampingan dengan manusia. Oke? Yang berdampingan hidup dengan manusia. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Manfaat yang paling mendasar adalah sebagai penyuntikan oksigen untuk kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Kalau ada tumbuhan, hidup kita tuh semakin sehat, semakin berwarna. Kalau nggak ada, setiap bagian-bagian tumbuhan memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Misalnya, sumber bahan makanan. Dari tumbuhan juga ada sumber bahan makanan. Ada kan? Ada. Oke. Bahan baku industri, kesehatan, dan sebagainya. Bagian-bagian tumbuhan ada di bawah ini, ada akar, ada daun, ada batang, ada buah, dan ada bunga. Oke. Fungsi utama dari suatu proses fotosintesis adalah kemampuannya dalam menghasilkan makanan. Misalnya ada buah, ada umbi-umbian, dan ada tumbuhan. Kandungan zat makanan di tumbuhan ini sendiri sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh manusia serta hewan. Karena kalau kita hidup, kita pastinya memerlukan makanan. Hewan pun kayak gitu. Kalau ada seekor hewan, kalau dia tidak makan, kalau dia tidak kita kasih makan, berarti dia mati. Begitu juga kita kan, kalau nggak dikasih makan berarti mati. Menderita. Ya. Di bawah ini ada pengelompokan akar pada tumbuhan. Ada akar tunggang dan ada akar serabut. Ada yang tahu apa itu akar tunggang? Ada. Apa itu akar tunggang? Oke. Ada yang tahu apa artinya? Artinya akar tunggang? Enggak, Bu. Ya, tapi contohnya tahu ya. Tahu kan? Apa tadi contohnya akar tunggang, tahu kan? Tahu. Oke, arti akar tunggang adalah tumbuhan dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Biasanya memiliki tumbuhan dikotil. Contohnya mangga, jeruk, cabai, dan jambu. Ada juga tadi akar serabut. Apa contoh akar serabut? Apa arti akar serabut? Ada yang tahu arti akar serabut? Bukan contohnya, tadi contohnya udah. Sekarang artinya adalah yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang biasanya memiliki tumbuhan. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan. Contohnya itu tadi jagung dan rumput. Oke, batang juga dapat dikelompokkan menjadi 3. Didengarkan ya, ada batang kayu, ada batang basah, ada batang rumput. Kalau batang kayu dia contohnya apa? Apa contohnya batang kayu? Apel. Ya, bisa. Kalau mangga dia ada batangnya itu kan ada batangnya. Kalau langsa, ya langsa masih banyak. Langsa, jambu, durian, ya, banyak lagi batang kayu. Kalau batang basah itu apa? Batang basah.
Oke, sekarang sini batang rumput. Batang rumput. Pernah kalian mencari rumput? Nah, ada akarnya di bawah. Ini juga dibuatnya akar rumput. Oke. Daun bisa juga dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tulang daun berfungsi sebagai pembuluh darah, yaitu mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalirkan makanan dari daun ke batang. Oke, di bawah ini ada 4 gambar atau contoh bentuk-bentuk tulang daun. Ada dia melengkung, ada menjadi, ada sejajar, ada menyirip. Bisa kalian perhatikan? Iya. Oke. Akar. Ada kalian yang tahu apa itu akar? Akar tadi kan sudah kita bahas. Ada akar serabut, ada akar. Sekarang apa itu artinya akar? Cuma akar. Gak ada akar tunggal, gak ada akar serabut, cuma akar. Ada yang tahu? Enggak. Akar adalah tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Katanya ada juga akar itu yang menggantung, ada juga yang di dalam tanah. Oke? Di sini juga ada bunga. Kalau dalam tumbuhan itu kan ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Sekarang apa itu bunga? Apa itu bunga? Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Kalau ada bunga, berarti dari bunga inilah berasal buah. Buah kan? Kalau tidak ada bunganya, berarti tidak berbuah. Tapi kalau ada bunganya, berarti berbuah. Iya, berarti berbuah. Oke, ada juga daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Oke, ada juga batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun. Ada juga buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Dan yang terakhir ada juga biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan serbuk telur. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Kesimpulannya, apa yang bisa kalian tangkap dari pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa tadi itu contohnya angka? Apa contohnya angka tunggal? Apa yang ada tadi di sini akar serabut. Apa contohnya? Oke, contohnya akar tunggal adalah ada mangga, ada jeruk, ada jambu, dan ada jahe. Dan ada juga di sini akar serabut. Contohnya ada padi, ada jagung, ada rumput. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutupi pelajaran kali ini, kita berdoa. Ayo, siapa yang berdoa? Terima kasih telah Engkau masih memberikan pertanyaan cerdas supaya bisa menjawab pertanyaan dari guru kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di mana guru kami berada di dalam keluarga mereka supaya kita belajar kasih kami dan kesehatan berbuat dan terima kasih ada. Amin. Oke, sekian pelajaran hari ini. Hello.